kosongkan gelas untuk hari ini. Dan kita akan mengisi penuh pelan-pelan ya. Dikosong kesek ya, jadi ojo ngeleng-ngeleng sing nang omah sik ditinggal sik seneng omah. Bojone ditinggal, anaknya ditinggal. Nak kangen bi bojone kok video callan. Siap? Siap. Kan doa-doa to kita bojone kan nang omah, kok video callan. Nah, iso kon dulu rene ya. Oke, untuk pemateri udah siap ya? Oke, siap. Oke, selanjutnya aja nih Mbak ya. Kita tadi pertama apa? Ayo, pada ingat ya. Apa? Yang pertama. Menjadi. Oke. Baiklah, kita langsung ke materi aja. HP ini di silent dulu, anak-anak juga dikondisikan, pikirannya juga dikosongkan. Ya, aja ngiling-ngiling seneng omah, ngerek kalingan. Aku pakai tadi dulu Gitu, oke ya. Kita hitungin 1, 2, 3. Kita panggil beliau, Bapak Ali Nasibun, Work Manager. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yes. Semangat pagi ini kenceng, tapi tepuk tangannya kok. Kalau saya bilang tetap semangat gitu ya. Tetap kompak, tetap fokus. NASA Luar biasa. alumni. Wajah-wajah di depan saya ini wajah-wajah luar biasa. Saya sudah meniteni Mbak. Insya Allah nanti segera stokis ya berdiri di sini juga. Untuk teman-teman semua yang ada di sini semoga lekas stokis juga. Ini saya coba lihat dulu biar tak titeni ya. Untuk cepat jadi stokis. Mau dititeni? Baik, ini ya perkenalkan. Yang kenal yo sayang pesan dulu. Tadi pointernya mana Pak? Oh sudah rusak. Baik, perkenalkan yang belum kenal karena di sini ada banyak juga peserta baru ya. Terima kasih saya ucapkan. Ini ya nama saya Ali Nasibun, stopis NASA K3207 Tuko Pulau Kulon. Gak perlu panjang lebar ya. Kita penting untuk kita ya. Saya penting materi ini. Tetap semangat. Itu biar connect. Semangat. Senang aku. Ya, moto saya di NASA adalah hidup sekali, bermanfaat setiap hari. Teman-teman di sini di NASA ini pengen pasif income atau pasif pahala? Nek kon milih. Mulai Mbak cerdas sampean kabeh kok. Pinter-pinter ya. Jadi hidup sekali bermanfaat setiap hari itu ada di MLM. Ketika kalian memberikan satu nasihat, memberikan satu
wejangan yang positif, yang baik. Dan downline Anda, misalkan Anda punya 10, ya, berarti Anda akan mendapatkan pasif pahala. Ketika mereka mengamalkan, ya, mengamalkan apa yang jenengan sampaikan sebagai upline, maka selama itu Anda akan mendapatkan aliran pahala. Sudah ada dalam hadisnya, betul? Ya aja, Mas, ya. Kemudian jika Anda siap menanggung pahit getirnya proses dari perjuangan, maka saya yakin Anda akan merasakan nikmatnya, manisnya buah dari perjuangan, yaitu kesuksesan. Dan beda cerita ketika kalian itu menjalankan proses NASA, tiba-tiba Anda langsung stokis atau langsung diamond. Karena ada, ya, dari beberapa itu ada yang dapat proyek perkebunan sampai dia count diamond pun juga dari perkebunan cepat. Kira-kira sama yang mungkin dulunya gabung di NASA, ditinggalkan downline-nya, kemudian tidak diizinkan pasangannya, kemudian belum mendapatkan restu orang tuanya, sering mendapatkan nyinyiran tetangganya. Kira-kira prosesnya seperti ini akan banyak cerita yang mana? Yang berproses. Karena Anda berproses, prosesnya seperti itu, saya yakin ketika Anda berdiri di sini, Anda akan jauh lebih banyak ceritanya daripada mereka yang menempuh kesuksesan di NASA hanya instan. Tepuk tangan untuk semua. Jadi ini imunisasi buat teman-teman semua agar jangan pernah takut dalam berproses. Jangan pernah takut dengan kegagalan. Karena apa? Seorang pelari maraton 42 km, dia akan merasa capek, merasa lelah, ya. Mengeluh juga mungkin pasti ada, pikiran mundur juga pasti ada. Itu di 6 km terakhir. Nah, teman-teman di sini mungkin ada yang mengalami seperti itu. Pikiran-pikiran, saya mungkin nggak bakal berhenti seperti itu, ada? Ada. Berarti Anda mendekati kesuksesan. Tepuk tangan. Berarti Anda sudah punya modal, gitu ya. Kemudian, nah, ini awal perjalanan saya di bisnis NASA. Saya kenalnya dari sini. Dari sini ya. Ada yang tahu seragam apa? Mungkin biasa sering kirim ya. Mungkin ada yang batinan, lho iki kok anak sing ora iki abu-abu ngono. Ada? Sing bose sing ndi, Mbak? Kira-kira sing mantes rai bos ini. Wah, sesek aku. Jadi bukan ini saya, karena saya ingin saat itu di NASA itu saya di loket kantor pos. Jadi tahunnya saya NASA itu dari kantor pos ini, karena dari salah satu abang saya, Pak Abdul Ridwan yang ada di belakang ini sering ngirim paket. Dan yang sering ngirim paket itu biasanya saya kepo. Dan kepo saya itu di NASA ini. Yang dikirim itu mungkin dalam satu hari 6, 10 seperti itu. Berlanjutlah, saya melihat potensi dari menjadi karyawan itu, jenjang karirnya sampai seperti apa. Kemudian kenaikan gajinya seperti apa. Mungkin di sini teman-teman karyawan ada? Coba angkat tangan. Karyawan semua. Mesti kota kretek. Rair. Wajah-wajah orang sukses ini maksudnya. Nah. Jadi ketika saya sudah mulai melihat potensi NASA, dari saat itu memang pintu saya dari produk dulu. Dari ada namanya saat itu masih Kristal, kalau sekarang kan NC. Dulu masih ada yang produk 3, NCX, Kola Skincare, dan Ailabes Care. Itu sudah patokan ini. Jadi kalau ada masalah wajah bagaimanapun, yang penting gak wajah setan.
Semua kuncinya, solusinya itu di Kolaskin. Mbak, saya jerawatan, Kolaskin. Mbak, saya ini kering kulitnya, Kolaskin. Seperti itu terus. Karena ketika Anda menguasai 3 produk saja dan itu muncul kefokusan dan Anda menjadi ahlinya di situ, Anda akan nampak profesional, Anda akan nampak spesialis. Kira-kira dokter spesialis sama dokter umum lebih mahal spesialis, seperti itu. Kemudian setelah saya mencoba untuk resign karena ini, masnya ini saya mau resign itu sama atasan saya untuk suruh cari pengganti. Dan saya ini nih S1 dia sarjana, habis lulus, habis wisuda itu dia ngelamar di sini dan saya ngajari. Jadi ini memang yang benar, yang salah, yang mana nggak tahu untuk seragamnya. Kemudian dan foto sebelah ini adalah awal saya diajak oleh Ablan ke kantor NASA. Dulu mungkin sama seperti tadi Mbak Fadilah tadi, MC tadi memang pemalu. Dan saya ini lihat ya, senyumnya gitu ini koyok kita wedi-wedi koyok bener-bener Gak bisa lepas itu senyum. nah ini lepas ya lepas ya karena tertawanya sudah pasir income ya, tepuk tangan. Karena ini senyumnya ini senyum terpaksa ya, mungkin masih ada utang gitu. Jadi teman-teman di sini kalau masih ada utang nggak usah dipikirkan, dibayar iya, tapi saat ini nggak usah dipikirkan dulu ya. Ya. Lanjutnya, nah ini adalah saya menempuh pendidikan. Teman-teman di sini lulusan NDO semua? Yes. Nah, luar biasa. NDO ini yang kedua, ya di Hotel Frontline. Bisa kita lihat? Di sini ada semua ya, ada Pak Imam, Pak Imam ya di belakang. Senyum Pak Imam. Dan ini KDI saya angkatan kedua. Setelah Pak Ihsan itu menciptakan KDI, kalau dulu kan sejarah KDI memang berasal dari pertemuan setiap malam Rabu di tempatnya Pak Asanto Ali selaku AP-nya Pak Ihsan ya. Kemudian dirangkum menjadi 3 hari. Dan ini saya angkatan kedua di bulan Agustus tahun 2016. Kemudian untuk pelatihan lain juga saya juga pernah ikut dari pesantren bisnis juga. Dan ini adalah peresmian saya menjadi stokis di 2019. Lama atau sebentar? Dari 2016 ke 2019. Sebentar. Rumah sakit sebentar. Ada di sini ada yang lebih dari 3 tahun? Angkat tangan coba. Yang di sini ada? Yang paling awal gabung coba, yang paling sebentar. Sebentar. Apa ya? Baru. Ada? Berapa hari, Mbak? Atau berapa jam? Berapa? 1 bulan. Nah, usia 1 bulan biasanya lagi mual-mualai. Apa ngari lekasan? Wong putus ngari lekasan. Berarti podo. Oh nyidam pengen fasilitas 10 juta per bulan kata apa ya? Tapi kok prosesnya kok kudu mual. Kudu aku tahu ngrasakno. Ojo terus. Ya, ketika orang hamil itu kan yang paling beratnya di bulan-bulan terakhir. Bulan berapa, Pak? Bulan Hijriah. Pasti menurut saya kan belum pernah hamil, ya toh? Enggak akan pernah. Hamil stokis. Hamil. Biasanya itu di usia 6 bulan, betul 7 bulan. Nah, seperti itu. Seperti tadi yang saya sampaikan, ketika orang itu merasa lelah, capek, nanti prosesnya seperti itu ya teman-teman ya. Kalau sudah merasa, aduh, senang kok peringkat kok manajer istiqomah.
jajan iki lapo ngono ya. Apa setiap bulan ini apa jenenge order iki pas tanggal 1 ada di sini yang cash bill itu 1 PGN sebulan. Gak ono ya? Jadi yang saya ada. Gak apa-apa sih, penting urip. Ya kan kita diajari berpikir positif. Ya. Jadi teman-teman di sini saya yakin teman-teman di sini akan menjadi sukses, menjadi stokis ketika semua proses-proses pendidikan yang ada di NASA jalankan, ikuti, kemudian setelah dapat amalkan, praktekkan, ya. Barang siapa beraksi pasti kata-kata mosok pasti bereaksi. Nah, barang ini hukum fiskal. Barang siapa beraksi pasti akan bereaksi. Nah, sampai nganggo NCE. Sekarang gak nganggo NCE, kira-kira reaksinya ya. Soalnya saya pertama kali saya mendapatkan konsumen itu NCE, saya dikomplain loh. 1 minggu itu rasanya ini wedi ya Mbak. Aku piye lah dituntut piye. Mungkin ada yang baru seperti itu ya, kami ya, pikiran seperti itu ya. Saya yakin pasti. Pernah ngalamin juga Mbak? Belum. Lo closing-nya jangan bisa B. Spesialis. Oh enggak pernah. Oh, luar biasa. Jadi cerita lagi ya. Saya dulu 8 bulan itu nggak bisa closing. Menjual satu produk belum bisa. Dari awal gabung sampai 8 bulan itu saya nggak pernah bisa closing. Jadi kan ini yang baru gabung, dia sudah pernah closing nggak? 1 bulan closing. Berapa hari setelah gabung dengan closing? 2 hari. Mantap. Ya kan? Nanti mesti mindsetnya seperti ini. Wah, jualan NASA kok enak ya, lagi rodino wis closing. Mengko seminggu di pay. Wah, badine NCX sama pay 7 420. Ya. Tapi seminggunya udah enggak ada orderan sepi seperti itu. Kira-kira mindset kita berubah enggak? Berubah. Curhat. Saya ngalamin seperti itu. Nah, lalu bagaimana orang 8 bulan nggak bisa closing tapi kok bisa stokis? Bertanya seperti itu nggak? Kok bisa? Apa maksud dia? Jadi teman-teman, pentingnya konsultasi ketika akun saya namanya Facebook itu Alina Sikun. Saya posting NCE, saya posting I Love Berskar, Pola Skincare. Nggak ada yang nge-like, nggak ada. Malah inbox tuh ada sih nyinyir, mas, wong lanang kok dodolan kosmetik ya wedok. Kira-kira kalau kalian seperti itu di posisi saya, kira-kira dong ya? Tapi setelah saya konsultasi sama upline, coba mas bikin yang organik karena itu mungkin sesuai passionnya laki-laki. Nah, saya bikinlah akun namanya Vitamin Ternak. Vitamin Ternak belum ada respon, saya ganti lagi organik pertanian. Dari situ ada yang like seneng, ada yang komen seneng. Saya muncul pikiran lagi, gimana saya menjual produk perempuan? Kira-kira gimana? Betul sekali. Mengganti jenis kelamin. Jadi saya pakai akun perempuan. Kalau siang Aliza Skincare, kalau malam Alina Sikun. Dan ini saya amalkan pada domain-domain saya. Monde siang beli malam dari baris NASA, Aliza Skincare, perempuan semua. Ya. Jangan dipikir itu yang semua di Facebook itu perempuan-perempuan itu perempuan semua. Ada yang jadi kak saya, gitu ya, siluman.
Ini adalah apa teman-teman? Manis cantik. Jadi ketika kalian gabung di bis NASA, akan ketemu sama orang yang belum gabung di bis NASA. Mereka akan menganggap, oh bisnis MLM, wah bisnis gak bener ini. Diremehkan, diece, direndahkan, itu sudah pasti ada. Dan disitulah namanya pencuri-pencuri impian. Karena mereka apa? Mereka hanya melihat mungkin patok-etok. Lah kita yang sudah gabung di bisnis NASA, kok malah kita ke bawah arus mereka. Aku lo nganggo pasta gigi, orang efek. Uang nganggo maskeran. Ada yang seperti itu. Karena mereka itu hanya tahunya ini, mungkin patoke, mungkin taline, mungkin belalene tok. Misalnya ceto gini ya. Diceto, apa cuy? Itu ceto. Ditutup mata. Ninja atau ninja. Ditutup matanya gini. Ini ada hewan. Kemudian ini apa ya? Diraba. Oh, ini ternyata tembeleknya. Lah kok gini? Terus ada, oh ini kok ada siung-siungnya. Wah, iki mesti badak bercula. Kemudian pegang apa jenenge? Kupingnya. Iki kok kaya panganan kuping gajah. Jadi masih menebak-nebak semua. Lah kita yang sudah di sini mungkin menjadi alumni KDI kok masih terkontaminasi dengan mereka. Para pencuri impian itu yang salah siapa? Diri kita sendiri. Nah, wong wis paham NASA kok ijek dinyinyiri karo pasangane, kamu pertemuan bola balik sukses. Ada yang seperti itu mungkin? Ada. Mungkin pengen tahu curhatan saya? Pengen. Tapi saya yang nggak pengen curhat. Karena dulu saya mengawali NASA ya, memang saya belum nikah. Kemudian setelah 1 tahun itu saya nikah. Memang pasangan itu memang seperti itu. Istri saya loh. Kok dolanan HP bojomu ki HP apa piye? Ora ono enggak? Bojomu HP apa piye seperti itu. Karena di sini sudah paham, sering mengikuti pertemuan-pertemuan dan konsultasi sama Aplen, kita bisa menyikapi. Itu ya. Tapi lambat laun, karena memang perempuan itu lihatnya adalah duit, cuan. Senang merah duit. Apa enak iki kita sing meneng kita ora seneng duit. Seneng kok enggak? Senang duit enggak? Ya Mas, seneng aku Mas durian. Rasa cek kemudian yang duit. Karena melihat apa ini ya, hasilnya belum ada. Saat ini sahabat saya, komisi saya di NASA itu baru berapa? 16.000, 20.000. Sama. Tapi nggak ada yang 3.000 toh? Ini karone ya ora ono 3.000. Kecuali diakumulasi, ya kan, perpanjangan kartu sisa 3.000. Kok ngerti? Aku ingin nyuwek memberku. Orang sing 1.000, tidak yang 1.000 ya opo. Oh, ternyata perpanjangan kartu. Itu ya. Jadi mungkin nanti teman-teman juga yang belum atau yang sudah mungkin dari pasangannya. Ini orang yang paling terdekat itu memang dia pengaruhnya luar biasa. Apalagi pasangan, karena mereka ya tidur bareng, ya. Biasanya itu yang sering. Ini yang teman-teman di sini yang disupport sama pasangannya siapa? Wih, disupport semua. Alhamdulillah luar biasa.
Enggak. Awalnya ya support. Guru-gurunya disupport gini Mbak. Hah? Sering closing. Tunjukin hasilnya juga ini loh bisnis saya udah ada hasilnya. Oh gitu. Iya. Karena kita kerja ya sudah hasil kan gitu. Oh gitu. Tahunya suami kita kan kayak gitu. Oh gitu. Curhat. Enggak gini juga. Apa kono wis Bu sampeyan lanjut dinasa karena kamu ini sering ibu ya muni ngono. Bapak lanjut dinasa karena Bapak pakai Mr. Big. Mungkin seperti ini juga. Oh, bojoku gak boleh dinasa aku mau tambah wahyu. Ya, baru tahu toh? Baru tahu. Tadi selain dapat hasil, juga karena perubahan ayunya awake dhewe. Sampean enggak ayu, Pak ya? Perubahan dari visi kita yang mungkin dari 80 ke mau 50 enggak tak tawar 50, mau enggak? Mungkin juga karena perubahan sikap kita. Ini yang paling utama. Nah, sikap kita mungkin malam Jumat orangnya belum minta, kita sudah menyodorkan diri. Ada yang di sini nyari pahala setiap hari? Lu ada lah lo. Uji ya pahala, senyum sama suami ya pahala. Makanya, nah. Isi-isi pahala. Mungkin salah satu trik dari mengikuti KB ini juga karena dari isi-isi tadi. Biji. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi keunggulan bisnis NASA. Ada berapa teman-teman? 7. Kok ngerti? Jangan-jangan ini anak dukun kabeh. 7 lapis bumi, 7 keajaiban dunia, 7 keunggulan bisnis NASA. Dan 7 keunggulan bisnis NASA ini, dari kemarin saya sempat pulang dari Jogja, ada leader besar yang sudah crown diamond, dia pakai jurus 7 keunggulan bisnis NASA ini. Ya, dia datang kepada member-membernya yang mungkin beberapa waktu pandemi itu nggak aktif, kemudian dia datang minta maaf, Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, saya minta maaf ya. Loh, kenapa Mbak? Saya selama ini kurang perhatian sama jenengan dan saya kurang ilmu. Ya, saya pengen menjelaskan ini jenengan mau aktif atau enggak, tidak apa-apa. Tapi jenengan itu coba ini belajar 7 keunggulan NASA ini. Itu diamalkan oleh Crown Diamond dan buktinya omsetnya meningkat. Mereka yang belum aktif menjadi aktif karena 7 keunggulan NASA. Nah, dari alat atau buku yang didapatkan nanti itu dengan kuasai, diantaranya di sini dengan kuasai, karena ini benar-benar senjata luar biasa, yaitu potensi pasif income untuk keamanan di hari tua. Teman-teman, mungkin saat ini penghasilan Anda masih aktif income, ya? Anda bekerja selama berapa tahun, Mbak? 15 tahun. 15 tahun. Mohon maaf, sekarang gajinya sampai berapa? Berapa, Mbak? 1, putus kalau bukan kita itu putus tuh. Oh, jenengan pasti. Oh, jenengan aktif income dari suami. Oh iya. Oh, jadi seborongan gitu. Nah, aktif income kalau kalian tidak bekerja tidak dapat, itulah mindset yang dibawa oleh orang-orang. Mungkin kalau saya di kampung, mohon maaf kalau jenengan orang kota semua, saya orang kampung.
Karena wajahnya ketara. Hah? Sama, desa. Rezeki kita. Tepuk tangan. Karena mindset yang ditanamkan orang-orang tua saya itu dulu saya cuma kon angon satu kerja, mau duit, pokoknya sapi itu wis mana, biar sangu nikah. Seperti itu kan sekolah tua saya. Nggak apa-apa, itu memang kebanyakan mindset orang yang memang ya kita bersyukur ada di Bisnasa ini. Kita diajari mindsetnya, pola pikirnya orang-orang sukses. Sedang mereka nggak apa-apa. Tugas kita adalah membuktikan kepada mereka bahwa kita bisa, bahwa kita mampu untuk membahagiakan mereka. Semangat? Semangat. Sepakat atau semangat? Ayo. Ya, kita buktikan kepada mereka. Mungkin dari suami kita juga ada yang seperti itu, karena memang benar. Berapa persen laki-laki itu pakai logika? Perasaan. Berapa persen? 80%-nya adalah logika, 10%-nya adalah perasaan. Saya dulu juga berperan seperti itu, melawan logika saya. 1 tambah 1 sama dengan harus 2. Hah? 11. Jadi logika saya seperti itu. Anda harus juga memaklumi pasangan jenengan. Jenengan gabung di Bisnasa belum mendapatkan hasil yang bisa membahagiakan suami kalian. Kalian itu tetap mindset atau pola pikirnya tetap sabar. Karena memang otak laki-laki nanti bisa dipelajari di Mas Venus. Kapan? Nanti sore ya? Atau besok Mas Venus. Dan nanti teman-teman bisa belajar di situ antara perbedaan karakter laki-laki dan perempuan. Karena memang saya juga bisa menjalankan rumah tangga saya dengan baik, ya juga dari Mas Venus itu. Ada juga yang materi-materi dari luar juga, ada family mastery juga. Itu referensi saya. Memang benar, kalau jodoh itu sudah pasti berbeda. Kalau sama namanya kembaran. Kalau namanya jodoh harus beda. Seperti sepasang sepatu dengan ini, kanan kiri, kanan aja gimana? Lucu. Nah, kisah saya seperti itu. Saya menggunakan logika. Tapi setelah saya mau berkeinginan untuk belajar, saya mulai mengikis logika saya yang dari 80% menjadi menggunakan otak kanan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada kuadran kiri dan kuadran kanan. Maka teman-teman di sini bebas memilih. Jenengan mau aktif income di NASA, monggo. Mau jenengan pasif income, monggo. Karena Anda setelah gabung di NASA, dari NASA nggak ada hutang karena sudah diganti 3 produk, dan jenengan sudah berhak menjadi bos divisi NASA Anda sendiri. Oke. Jenengan akan dihadapkan mau ke aktif atau pasif ya. Kalau aktif, belum ada sejarahnya orang berhasil di bisnis NASA itu mendapatkan selalu uang penghasilan setiap bulannya itu stabil bahkan naik gara-gara penjualan. Tetapi akan mendapatkan kerja sekali hasilnya berkali-kali ketika di zona pasif. Kira-kira teman-teman mau kerja sekali hasilnya berkali-kali atau kerja berkali-kali hasilnya sekali? Sekali hasilnya berkali-kali. Lah kok jenengan masih jadi karyawan? Nanti ada jawabannya ya. Nanti ada jawabannya. Kenapa kita harus kerja sekali hasilnya berkali-kali? Karena apa? Untuk di sini teman-teman, ketika Anda sudah mendapatkan namanya passive income, kuadran kiri ini kalau dia punya mindsetnya nggak kerja nggak dapat uang, udah gitu aja terus. Maka setiap pagi jam 7 berangkat, ya ngelewatin jalannya yang sama, jeglongannya yang sama, itu ada jeglongan, sampai apa duduknya di kursi yang sama, ketemu temannya yang sama, SPV-nya yang sama, cik-nya yang sama, di targetnya juga malah naik nggak sama.
akan seperti itu terus sampai kadang berangkat kerja, badan capek pulang, istirahat, tidur, mimpinya kerja, bangun kerja lagi, pulang capek tidur, kepikiran kerja lagi. Itu yang namanya kerja berkali-kali hasilnya sekali. Pada tanggal pinter mbak, kalau dengan dapat gaji. Seminggu sekali. Wow. Yeah. Di sini teman-teman, ketika gaji lebih besar daripada pengeluaran, yang terjadi adalah apa? Hutang. Jam 2 ntar kita tenanan. Sesuk jatuh tempo. Menang sing menang kuwi. Mas awet ini ditarik ya. Jadi teman-teman, kita sudah melihat sendiri ya fenomena lombok larang. Bawang India bukan? Bawang India. Kayak enak, Nah, kalau teman-teman ini nggak ngejar namanya penghasilan, maka yang terjadi Anda adalah surplus, minus gitu ya. Yang terjadi adalah yang naik hutangnya. Saya yakin teman-teman yang ada di sini pasti memikirkan jangka panjang, nanti anak saya gimana, saya taruh pendidikannya di mana, harus sekolahnya di atas saya. Seperti itu. Anda orang tua, ibu-ibu yang hebat, tepuk tangan. Tips manajemen keuangan. Anda harus perbanyak menghasilkan uang. Nah, nanti gimana caranya? Kemudian uang itu menghasilkan uang lagi. Uang itu bekerja untuk kita, bukan kita yang bekerja untuk uang. Dan yang ketiga dari tips manajemen keuangan itu adalah kembali ke nomor 1 dan 2. Artinya teman-teman kalau mau banyak uang, saya sarankan teman-teman fokuslah di bisnasa. 1 tahun Anda misalkan 1 bulan mendapatkan 30 member, kira-kira pertumbuhan ada berapa? Karena sudah ada yang membuktikan gitu. Jadi perbedaan kita di bisnasa ini, kita diajarkan untuk menjadi mindset atau mentalnya orang kaya. Walaupun saat ini kita belum kaya, tetapi karena jiwa kita, mental pikiran kita sudah kaya, Anda akan terpaksa kaya. Tetapi kalau Anda walaupun saat ini mungkin kaya, mungkin finansialnya kuat, tapi karena mental Anda miskin, lambat laun Anda akan miskin. Contoh perbedaan antara orang kaya dan orang miskin mentalnya, misalkan dikasih 2 induk, banyak saya kasih indukan ayam, banyak saya kasih indukan ayam, sama-sama, sama. Ini bertelur 5, ini bertelur 5. Karena ini mental miskin, dimakanlah telur itu 5. Oke, dia malah ganti boleh doket tanggungnya. Yang mental kaya, dia netes, doket 5, dipangan telu, ijen 0. Dan nanti akan ada, berarti induk induknya 1 tambah 1 tambah 1 berarti ada 3, masih ada 3. Yang mental miskin, karena tadi induknya dimakan 5 semua, sak induk-induknya dibelah di sana. Di sini tetap dia akan menjadi miskin. Karena itu pentingnya kita berada di komunitas masa ini, kita belajar ilmunya orang-orang kaya.
Sebagian orang sibuk mencari uang tetapi lupa membangun aset. Teman-teman harus pahami, banyak orang yang kerja tadi berapa 15 tahun tetapi tidak sabar menjalankan NASA 3 tahun. Di dalam buku The Cash Flow dari karangan Robert Kiyosaki ini adalah 90% orang itu mereka terjebak. Nah, seperti ini paradigma umum. Pada umumnya orang sekitar kita, mereka itu untuk menciptakan sebuah penghasilan mereka harus kerja. Sedangkan paradigma orang sukses, mereka kerja untuk membangun aset, termasuk kita yang duduk di sini. Kita itu saat ini bekerja, prospek setiap hari, kata Pak Asanto Ali, kita minimal 5 orang dalam satu hari. Dan temukan orang-orang baru, perbanyak silaturahim. Dan ketika sudah punya aset akan menjadi sebuah penghasilan, yang dimana ketika kita tidak bekerja akan tetap mendapatkan uang. Sedangkan paradigma sukses itu sendiri, ketika kita tidak bekerja tadi ya, kita akan tetap mendapatkan dari aset itu menghasilkan yang namanya pasif income. Tetap semangat. Semangat itu terus semangat. Tetap semangat. Itu belum semangat. Padahal kunci orang sukses itu adalah semangat. Kira-kira orang sukses semangat. Semangat, ayo. Tetap semangat. Tetap kompak. Tetap fokus. NASA. Tepuk tangan. Saya lihat teman-teman antara kuadran kanan dan kiri. Employee ini adalah seorang pekerja yang di belakang tadi sudah saya sampaikan bahwa dia setiap hari bekerja, setiap hari dia harus memeras keringat. Enggak apa Anda membangun aset, memeras keringat hari ini untuk 3 tahun ke depan, daripada Anda memeras keringat untuk aktif income saja dan seumur hidup Anda akan terus diperas keringatnya. Ada juga di sini self-employed, masih juga seputaran bisnis. Dia misalkan katakan dia seorang bos bakso harus menambah outlet agar dia penghasilannya bertambah, tetapi mereka juga tetap bekerja terus, mengawasi terus. Bahkan resepnya, karena resepnya nggak boleh dikeluarkan beda dengan NASA. Resep di NASA suksesnya sudah semua dijor-jorkan teman-teman semua, nggak ada yang disembunyikan. Bahkan ketika Anda mengcopy dari cara-cara apa yang Anda yang sudah sukses, itu sangat dianjurkan. Belum lagi ini ada business owner, ini seperti halnya kita juga mulai masuk passive income. Dan ada yang lebih aman lagi, yaitu investasi. Waspada juga investasi yang sifatnya instan. Kalau yang itu instan, sudah beberapa kali saya tergiur dengan profit satu hari 2,5%. 2,5% setiap hari. Misalkan teman-teman ini investasi di situ 100.000, dapatnya 2.500. Berarti kalau 10 juta ada 250.000 per hari. Kira-kira tertarik nggak itu? Tertarik. Tapi setelah itu scam itu hilang, nggak bisa diakses lagi. Ada yang kena 100 juta, ada yang kena 1 miliar. Padahal itu dari utang. Bahkan kemarin ada yang gantung diri karena banyaknya utang lagi. Waspada. Jadi teman-teman, kalau saya kok 1 tahun belum dapat apa-apa, 2 tahun belum dapat apa-apa di NASA, lihat introspeksi diri, kerja saya sudah bagaimana, sudah maksimal atau belum, manajemen waktu saya sudah baik benar belum. Kemudian kita bermain dengan sikap bahwa proses itu adalah bagian dari kesuksesan, kegagalan juga dari bagian kesuksesan.
Enak nggak dengan kalau sudah masuk investor? Karena di NASA juga sudah ada aksesnya asosiasi stokis yang dimana dia menanamkan saham di situ 15 juta setiap bulannya dapat royalti dari produk tadi. Keunggulan bisnis NASA, 95% orang menyesal karena tidak punya biaya dan harus tetap bekerja di masa pensiun. Tugas teman-teman di sini adalah menginstal ulang yang pikiran-pikiran kalau saya nggak kerja nggak dapat uang, cobalah agak dipikis pelan-pelan itu dari yang pikiran-pikiran tidak kerja tidak dapat uang diinstal ulang dengan pikiran bahwa kita harus membangun aset di bisnis NASA untuk menciptakan pasif income. Dan pastikan Anda itu tidak menyesal dari tua. Karena apa? Ketika sudah masuk usia 40 ke atas, tubuh kita itu sudah mulai rentan kena penyakit. Dari mulai kolesterol, asam urat, darah tinggi akan bermunculan. Dan itu membuktikan bahwa kita tidak bisa bekerja seumur hidup. Ada waktunya Anda menikmati itu. Dan ketika teman-teman ini fokus di NASA, Anda akan bisa menikmatinya. Dan NASA teman-teman itu bisa diwariskan. Kalau jenengan pas prospek sama orang itu yang belum tahu NASA, sampaikan bahwa NASA itu bisa diwariskan, mendapatkan keuntungan 30-100%. Orang itu biasanya disampaikan, nanti tuh setiap tanggal 20 dapat kerabat, dapat komisi di NASA. Itu enggak ingatnya adalah kalau gabung di NASA nanti dapat 10 juta. Yang diingat itu 10 juta nih. Mungkin ada yang di sini semangati karena 10 juta tadi. Ini adalah bukti nyata Bapak Heru Pradono ini kemarin kata Humas NASA, beliau meninggalkan anak dan istrinya ini, artinya seumur hidup beliau wafat, dan royalti atau komisi beliau itu 22 juta per bulan. Dan sama Ibu Tri Martini ini tidak dipersulit, sangat gampang untuk melimpahkan dari komisinya itu kepada anak-anaknya ini. Enak nggak? Saya yakin yang di sini itu berjuang untuk anaknya, berjuang untuk pasangannya agar mereka itu pensiun. Betul? Dan kadang miris juga melihat mereka yang mungkin di usia yang seharusnya mereka menikmati berkumpul keluarga, tetapi mereka tetap harus diperas keringatnya demi cintanya mereka kepada kalian semua, kepada anak istrinya. Di sini ada lagi Mbak Firda kemarin juga dari Cikarang Bekasi kalau saya kemarin juga mendapatkan dari warisan. Dan alhamdulillah Mbak Firda ini juga dia action luar biasa ya, ketika mendapatkan penghasilan sekian puluh juta kok menang baik, kira-kira emang ya? Emang. Ini adalah dari beberapa bukti bahwa NASA itu bukan hanya janji, tetapi NASA benar-benar nyata. Coba saya buka pikiran teman-teman semua itu agar pikirannya itu tertata untuk tujuannya, ya. Cobalah jangan itu tidak bergantung terus pada suami, dan ingat suami tujuan Anda di NASA itu untuk membahagiakan, untuk memensiunkan mereka. Dimatikan. Suami Anda
orang-orang yang berjuang luar biasa, tidak ada ikatan darah di mereka. Lihatlah mereka mengharapkan kesuksesan yang pada kalian di bisnis nasa ini. Mereka menunjukkan kesedihannya. Mereka akan nampak tegar di hadapan kalian, walaupun mereka nampak lelah. Orang tua kalian usianya yang sangat lanjut, harusnya mereka kalian dan dibanggakan. Tidak ada alasan untuk kita berdiam diri, karena mereka yang mempunyai kekurangan selalu berusaha membahagiakan orang-orang terdekat. Malulah kita kepada mereka yang berjuang dengan penuh kekurangan. Jika Anda pengen mengeluarkan air mata, jangan ditahan. Bisa jadi air mata adalah saksi. Susahnya mereka mencari uang, akan tetapi kadang kita selalu mengeluh kepada mereka, bahkan mengejek mereka. Mereka yang tidak ada ikatan darah, mereka berjuang mati-matian. Membuat kalian tersenyum bahagia dan anak kalian bahagia tercukupi. Selalu bersabarlah dan selalu ucapkan terima kasih. Kalian di nasa ini, kalian diridhoi oleh pasangan Anda. Bisa dinyalakan lagi. Mungkin dari video tadi adalah bisa membuka pikiran teman-teman semua bahwa kita di NASA ini adalah bukan semata kita hanya demi ego kita sendiri, tapi ada orang-orang di belakang kita yang selalu mendorong kita, mensupport kita untuk sukses di NASA.
Kita berlanjut untuk yang keunggulan kedua, potensi bisnasa yang dapat diwariskan tadi. Ya, tentu sangat sedih jika kita, mohon maaf, ketika tiada tetapi masih meninggalkan hutang. Tugas kita adalah, misalkan ada orang tua kita, tugas kita adalah membayarkan hutang mereka dengan sukses di binasa. Wa kafa bil mauti mau'idun. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Mereka yang saat hidupnya orang tua membesarkan kita, mendidik kita, tetapi ketika mereka meminta atau pinjam hutang kita tidak ada. Miris ya? Miris. Dan Allah lebih mencintai seorang mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Anda beriman kepada Allah, Anda beriman kepada Allah, yakin Tuhan kalian adalah Allah. Akan tetapi kalian mentalnya lemah. Terbukti ketika ada serangan-serangan orang yang nyinyir kepada kita, kita sudah down, kita sudah mundur. Ini adalah bukti kita lemah. Ingat bahwa Allah mencintai orang yang kuat, hambanya yang beriman lagi kuat. Kuat dari mindsetnya, kuat dari finansialnya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, letakkanlah dunia, genggam dunia di tangan kalian. Genggamlah dunia di tangan kalian, jangan kau genggam di hati. Artinya kita jangan pernah untuk sering baper. Anda hanya mendapatkan intimidasi dari orang-orang terdekat Anda, kemudian Anda masukkan ke dalam hati. Itu hanya bagian dunia. Anda kuasai mindset, Anda kuasai mindset orang-orang, Anda kuasai, Anda akan mendapatkan member yang sangat banyak. Sebut tangan. Dan ini fenomena yang terjadi Bapak Ibu. Kadal fakra yakuna kufra wa kadal hasda yasbiqul qadr. Artinya kefakiran itu mendekati kepada kekufuran. Kita bisa lihat fenomena yang terjadi, banyak perceraian. Bahkan mohon maaf, Grobogan ini adalah tingkat perceraian nomor 2 se-Jawa Tengah, tertinggi. Dan ada cerita lagi karena ada pabrik, ya mungkin saat itu istri tidak mendapatkan uang, hanya mengharapkan pasangannya, dan pasangannya mungkin, ya mohon maaf, hanya segitu saja yang bisa dihasilkan. Mereka banyak menuntut karena tidak dibekali dengan ilmu-ilmu sikap yang ada di NASA. Belum lagi mereka tahu marketing langit juga. Mereka mengabaikan suami-suaminya. Benar, yang terjadi adalah kekurangan itu mendekati kekufuran. Betul? Makanya kita harus kaya. Yang ketiga, keunggulan bisnasa, tahan krisis. Banyak perusahaan-perusahaan yang belum, banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK massal. Jadi contoh Giant ini dia sudah tutup. Kemudian ada lagi yang jasa-jasa ekspedisi, ada JTX, ada Secepat, JTX sudah tutup, Secepat, Shopify, kemudian melakukan PHK. Jadi amankan kalian dengan passive income. Anda tidak bisa bergantung lagi dengan perusahaan Anda, pabrik Anda saat ini Anda bekerja. Amankan diri kalian dengan Anda membangun aset di bisnis NASA. Sekelas Unilever, perusahaan yang besar pun juga melakukan PHK. Jadi Anda bekerja saat ini adalah belum aman. Tetap semangat. Tetap semangat. Yes. Mengapa NASA
NASA, perusahaannya itu bisa bertahan dalam menghadapi krisis. Tahan krisis karena perusahaan NASA itu produknya sangat banyak, selalu berinovasi dari yang dulu 3 sekarang sampai 300 lebih kata Pak Hana kemarin. Dan Anda kira-kira bisa menguasai ya 300 produk itu semua? Anda cukup bisa fokus ketika produk Anda main di situ. Kemudian PT NASA menjadikan support system. Ada Diamond Network, yang dimana ada pendidikannya yang Anda bisa ikuti. Jangan pernah Anda itu ketika disampaikan pendidikan oleh upline, wah pendidikan, bayar, duit, nah seperti itu. Nanti sukses juga akan mengenyahkan jenengan, meremehkan jenengan. Kemudian PT NASA memiliki marketing plan yang adil dalam sistem rabat keadilan itu sendiri yang selalu disampaikan oleh upline Anda. Rabatnya itu adil, siapa yang bekerja dapatkan hasil. Kemudian jenengan nggak usah mikir pajak, sudah ditanggung NASA. Kalau semua Anda itu masih distributor. Kelima, perusahaan NASA modalnya dari banyak aspek. Karena NASA itu PT atau perusahaan pendistribusian barang, maka di situ didukung oleh pabrik-pabrik perusahaan-perusahaan PT-PT yang di belakangnya. NASA itu akan tetap santai, tetap Indo. Artinya mereka itu akan sudah terbukti juga dari 2002 sampai sekarang ini sudah berapa tahun NASA tetap eksis bahkan berkembang. Jadi jangan pernah takut untuk menjalankan NASA ini, takut rugi gitu ya. Takut perusahaannya tutup gitu ya, karena dia disupport dengan perusahaan-perusahaan besar belakangnya. Perusahaan NASA marketingnya banyak dan solid. Ada terbukti TSTS NASA yang selalu siap support kepada kita. Keluhan Anda misalkan dari produk kesehatan, di situ ada technical supportnya juga. Banyak yang bergantung pada bisnis NASA. Karena apa? Ya tadi untuk menciptakan fasilitas. Yang ke-8, terdapat ribuan tempat usaha di mana disediakan oleh setiap mitra maupun stokis. Jadi ada service center semuanya tersedia di dekat Anda itu. Tapi karena NASA punya sistem, kita dianjurkan pada upline-nya sendiri. Perbedaannya dengan kelemahan bisnis konvensional adalah produk atau jasa ditawarkan hanya satu, jadi produknya itu sedikit. Saya beberapa waktu lalu pernah mau direkrut dari PT Yongdes, itu langsung yang punya pabrik langsung. Saya mau dijadikan leader langsung karena di situ ada pertemuan di situ ada 40 orang. Saya mau tahu di atas nih. Karena saya melihat ini, karena saya sudah tahu ilmunya NASA, produknya itu hanya bisa dihitung jari. Ini ada 7 produk saja. Kemudian mayoritas pekerja konvensional tidak merasa memiliki perusahaan. Kita itu punya perusahaan teman-teman. Di sini sudah ada yang berkunjung di bisnis NASA, kantornya? Sudah? Coba yang sudah angkat tangan. Keren-keren tuh. Ini muni sudah ya? Oh, sudah. Di situ teman-teman akan disuguhkan dengan pemandangan manajemen NASA yang sangat solid, yang sangat respect. Bahkan setiap pagi, kata Pak Hana itu juga setiap pagi itu dirutinkan sholat duha berjamaah. Di sisi lain juga ada marketing langitnya. Beda dengan bisnis-bisnis lain. Mereka hanya mengejar rupiah, tetapi kita mengejar ruhiyah dan berkah. Berkah itu ketenangan yang akan meningkatkan kebaikan-kebaikan. Di sesi marketing langit ini, untuk rahasia-rahasianya, the secret of marketing langit akan disampaikan besok ya? Besok ini. Yang keempat, keunggulan bisnis NASA yaitu potensi duplikasi semakin tumbuh dari Anda sendiri, kemudian menjadi 5, menjadi 25, menjadi 50, berawal dari satu mulut. Makanya MLM itu mulut lewat mulut.
Nah kalau mulut Anda itu dikunci ini memang baik. Kira-kira siapa yang tahu? Tugas Anda itu memaksimalkan mulut. Mulut lewat mulut. Karena nasihat itu tidak diiklankan, ya, tidak diiklankan di TV. Jadi royalti dari artis untuk artis itu, untuk biaya iklan itu dialokasikan untuk semua mitra di sini, ya. Yang berhasil tutup poin minimal berapa teman-teman tutup poin? 50 BP. Itu batas kikir. Menit 200. Berapa? 200. Ada yang mau 200 lebih? Tadi yang ngomong 50 dari siapa? Sekarang ini coba dibenahi ya. Saya tutup poin minimal 100 PV gitu ya. Siap? Sepakat? Tetap semangat? Sepakat? Oh, nek yang sepakat. Nek yang sepakat semangat. Yang semangat sepakat. Yang kelima, keunggulan bisnis NASA. Potensi pensiun dini. Ya. Teman-teman, saya bilang berapa tadi? Benar ya, 5 ya? Di sini teman-teman ada di usia mungkin anak seperti itu, dia punya waktu, punya energi lincah dari sana ke sini, ya. Tetapi punya uang nggak? Itu kan yang sanggup. Dan ada juga mereka yang punya energi, punya uang, artinya usia produktif, tetapi mereka tidak punya waktu. Siapa? Karyawan, pekerja. Dia saat ini masih kuat, masih perjalanan 3 kilo, 5 kilo ditempuh. Tetapi mereka nggak punya waktu. Kenapa? Dia bangun tidur, berangkat kerja, anaknya belum bangun, pulang, anaknya sudah tidur. Ada yang seperti itu? Angkat tangan. Ada? Ada enggak? Enggak di sini dulu. Enggak di sini. Miris ya? Miris. Dan ada yang punya waktu, punya uang, tetapi tidak punya energi. Siapa? Orang tua, orang sepuh. Karena dulu masa produktifnya juga harus kerja, beban berat diangkat demi uang. Akan tetapi setelah dia usia mungkin 60 ke atas sudah merasa tidak kuat lagi, penyakit bermunculan. Berarti mereka nggak punya energi, tetapi ya kadang mungkin bisa dibilang pensiunan juga, karena mungkin dia sudah sadar juga mungkin di usia produktifnya dari uang yang selama dia bekerja itu dia asetnya uang desa apa bu? Tanah. Orang tanah kuburan toh? Bukan kaple ini. Jadi biasanya orang yang di kampung itu dia hanya berpikir memang ya ada pasiennya di situ. Tuku sapi. Sapinya mana? Jadi papat. Tetapi mereka diperbudak oleh sapi. Mbak, es yuk, aku ngarit. Mbak, ayo NDO lagi. Sapiku sing makani sopo. Berarti Anda diperbudak oleh sapi. Anda Hindu atau Islam? Islam. Makanya kita jangan pernah mau diperbudak sapi. Ada juga yang diberikan aset properti tanah, ya memang dia itu untuk keamanan, artinya untuk mengamankan dari inflasi. Tetapi kalau ya misalnya tanah itu nggak diproduktifkan, nggak bisa menjadi sebuah aset atau yang menghasilkan itu, ya sama. Seperti hanya Anda menabung dengan emas, hanya
mengamankan saja. Gitu. Agar Anda itu di Bisnasa ini Anda itu bebas waktu, bebas finansial. Anda tidak ditekan-tekan oleh orang lain. Kira-kira uripnya tenang nggak orang yang punya passive income? Kira-kira tangganya mantu bisa berangkat nggak? Bisa. Kalau yang karyawan? Lah nek sapi besar sing mantu wong 5 tanggone kabeh. Lah kok sing tanggane kok gak adil ta? Wingi wae cuti kanggo aku. Sing kae malah ora. Iya ta, serba sulit ya. Nah, Dinasa ini punya sistem percepatan yang luar biasa. Terbukti mereka ini 4 bulan, ini 7 bulan bisa stokis. Nah laki-laki bagaimana Pak Komari, bagaimana caranya untuk bisa sukses Dinasa, stokis Dinasa? Mana Pak? Belum tahu? Tadi Anda ngapain? Caranya dengan laki-laki Anda istrinya dulu di prospek. Kalau enggak, Anda segera mencari member perempuan. Karena itu ilmu yang diajarkan apa? Saya juga mengamalkan seperti itu. Kalau saya jual produk perempuan, bagaimana caranya agar produk 1 menjadi 10, menjadi 100? Ya harus perbanyak member tadi, perempuan-perempuan. Dan dominasi di jaringan saya juga adalah para perempuan. Tepuk tangan para perempuan. Perempuan jangan tekno ya. Kemarin juga itu acara PMP Stokis di Jogja itu mayoritas 90% perempuan semua. Berarti Pak Komar ini adalah nanti salah satu orang laki-laki yang segera stokis ya. Kalau sudah benar-benar bisa mengikis logika itu dan kita main perasaan juga sama perempuan, dan saya juga harus sebagai upline dolen-dolen saya perempuan, ya syaratnya saya juga harus menyamakan, bukan menyamakan jenis ya, menyamakan perasaan. Kira-kira paham gak? Paham kalau jelas no? Kaset. Karena itu nanti pematenya ya khusus Marvesus ya. Yang keenam Bapak Ibu, potensi kerja sekali hasil berkali-kali. Ini bisa dilihat. Contoh yang kerja sekali hasil sekali, kerja berkali-kali hasil sekali seperti ini, jualan dengan satu. Mungkin pertanyaan saya juga, teman-teman di sini yang mungkin ada 1, 2, 3 tahun manajer istiqomah abadi, mungkin dia itu masih penjualan terus, dia belum mengembangkan jaringan. Masuk akal? Masuk hati? Masuk. Di sini yang masih menganggap bahwa sukses Dinasa itu jualan masih ada? Dengan bilang nggak ada, saya sudah hafal wajah-wajah jenengan, wajah-wajah NSTM. Kemudian pegawai atau karyawan. Di sini mayoritas karena saya tahu yang di sini adalah warga-warga kota Keratek. Wajah-wajah kesel nih hari libur semua nih Pak. Sakjane nek libur iku dibuat mikir gimana ya caranya saya itu bisa terbebas ini dari ikatan-ikatan kerja seperti itu biar saya nggak pusing. Tetapi mereka libur refreshing biar menghilangkan pusing, betul? Baru libur duit entek, sesuk pusing nih. Kenapa itu karyawan selalu berada di seperti
hamster yang ada di lingkaran seperti ini. Karena tadi mereka tidak pernah sempat berpikir untuk membangun aset. Mereka tidak sempat berpikir untuk menghasilkan 10 juta, 20 juta, 100 juta per bulan. Karena ada waktu libur itu, dia perginya bukan untuk pikir tapi untuk menghilangkan pikiran. Ada yang seperti itu? Ada? Tangan-tangan? Pegang kening? Insaf ya? Sudah mulai insaf belum? Baru sampai 6. Sudah mulai insaf? Sesuk kerjanya ya? Karena itu enak ya. Ada dokter, walaupun dia spesialis, ahli bedah sekalipun, bayarannya mahal. Kira-kira ada orang mau orang mau melahirkan, ya. Misalnya kalau di sini Pak Tomo, ya terkenal. Diwakilkan kira-kira sama orang yang bukan dokter spesialis bedah, bisa nggak? Bisa. Berarti uripnya enak gak? Tapi kok duit akeh? Tapi mereka sampai tua, ya dia tetap harus juga bekerja. Ya mungkin dari kerja itu menghasilkan uang, dia tabung jadi aset, dan dia berinvestasi di situ. Bisa. Tapi kita kan hanya modalnya 200. Lah yang dokter tadi berapa modalnya? 200 juta. Nggak cukup. Saya punya teman itu bidan, mau masuk ke puskesmas Purwodadi, bayarnya harus 125 juta untuk masuk. Nah gajinya berapa mbak? Sehari 35.000. Nah dia menolak, tetapi orang tuanya bilang, kamu itu sudah saya sekolahin mahal-mahal, tapi kok nggak jadi apa-apa. Bapak isin. Akhirnya apa? Salah didol, gawe, bayar sih mau. Nah puskesmas demi apa? Demi seragam. Nah jenengan kan enggak bebas ya. Kira-kira enak gak? Jadi memang urip itu salah sinawa. Tetapi kalau saya ngomong stokis enak, itu asli. Yakin gak? Yakin. Pengen susah gak? Pengen. Tapi siap susah? Siap menderita? Siap. Tenang ya. Nyatanya kalau suami dirinya itu, Bu, siap menderita sama saya, Bu. Kamu sendiri? Hah? Apanya? Oh, gitu. Ya, tepuk tangan. Toko kelontong. Ini artis dulu ya. Artis tuh yang payu apa nih? Fisiknya. Apalagi selain wajah. Nyatane artis tukul payu. Bicaranya. Keahliannya. Ahli acting gitu. Ahli juga. Tetapi mereka ketika sudah berlanjut usia, banyak nggak fenomena artis itu sekarang nggak muncul di TV? Banyak dia itu yang ngamen, ada nggak? Nah, itu kita bermain logikanya seperti itu. Tetapi ada artis yang kaya, karena apa? Dia berbisnis, uangnya dari keuntungan dia ini jadi artis tadi. Dia main sinetron, dia main reality show seperti itu. Kemudian toko kelontong, toko bangunan, ya. Dia itu kira-kira modalnya itu cukup gak 10 juta? Jadi kan dinasa modalnya berapa? 200.000, jenengan kredit atau cash? Jenengan enggak kredit atau cash? Cash. Tapi kok kita wajah-wajah nah ngomongin soalnya apa?
Tapi dengan nasa insya Allah jenengan bebas utang. Amin. Nah, seperti itu. Contoh lain ya, ada yang menyewakan properti. Kalau ini sudah masuk ke pasif ini. Ada franchise juga. Kemarin sempat dihitung-hitung mau bikin Alfamart itu nilainya berapa? 500 juta atau 1 miliar? 1,5 M. 1,5 M mau bikin Alfamart. Dan itu kembalinya berapa tahun? 20 tahun kalau nggak salah. Belum lagi sekarang ada Pertasok, tahu ya? Yang jual Pertamax, tetapi Pertamax dinaikkan, orang pada nyari larinya ke Pertalite. Ya Pertasok kan dia bikin, ya modalnya kalau salah kemarin itu 500 juta. Itu sewa tempat sama bikin bangunan. Kira-kira orang yang sekarang beralihnya ke Pertalite, Pertamaxnya sepi ya? Sepi. Bener itu yang saya amati memang. Wah, dulu orangnya sekarang sepi banget. Dan saya sendiri juga beralih juga dari Pertamax ke Pertalite. Konsisten utama. Weh, tiba-tiba perawat gitu ya. The power of system. Alasan nomor 1, saya merekomendasikan pemasaran jaringan adalah pendidikan bisnis dunia nyata dan pengembangan diri yang ditawarkannya. Di sini teman-teman, dulu saya juga memang sama. Ya, tadi pas di awal itu ya senyum waktu isen udah beti. Nah, itu dipaksa itu, mas foto, mas saya masih ingat tahun mas foto, istri saya foto. Awalnya juga mau foto selfie agak gimana ini. Tetapi teman-teman di sini yang saat ini mungkin masih belajar untuk berbicara, menyampaikan, terus selalu diasah. Kalau saya pernah belajar di sales independen, saya dulu sales juga pernah. Saya bawa tas, belakang di dalamnya itu ada sandwich maker, itu open. Itu kerjanya door to door, nawarin dari rumah ke rumah. Dulu saya pernah seperti itu. Diajarkan juga cara ngomongnya. Setiap pagi itu di-briefing. Jadi ngomong antar teman ini. Untuk apa? Untuk melincahkan, melanyahkan komunikasi kita itu ketemu orang. Lah misal kalau ngomong terbata-bata, NASA gimana? Misalnya ini saya kasih contoh NASA. NASA itu apa benar menghasilkan kitoke yo, jari yo. Ya ada keyakinan kan ya. Jadi aura vibrasi itu akan terkopi sama orang lawan bicara kita ketika kita punya power, inner power dalam diri kita itu muncul. Nah, saya bisa sukses, bisa. Saya pernah ada kisah juga itu sosialisasi. Sebenarnya bukan sosialisasi, tapi terpaksa. Teman-teman di sini juga melakukanlah dengan komitmen terpaksa. Artinya kalian yang selama jadi karyawan, kerja di pabrik, terpaksa ya. Walaupun aku bosan, aku capek, pinggangku. Tetapi saat hujan, dia terpaksa berangkat. Banjir, dia terpaksa berangkat. Anaknya sakit, dia terpaksa berangkat. Bannya bocor, dia terpaksa berangkat. Bingung boleh tambal ban. Kalian di NASA coba dibuat dengan komitmen terpaksa seperti itu. Misalkan lagi males, mau prospek, orang kaya bayar kok wis cukup ya, punya apa namanya, punya toko di mana-mana. Kita udah minder dulu, berarti kita tidak menanamkan komitmen terpaksa. Allah maksa dulu, ditolak atau diterima itu sudah jadi bagian resiko. Dan karena di NASA ini ada ilmu sikap, kita bisa menyikapinya dengan legowo. Saya belum minat Mbak. Saya tanya dulu ya, saya belum punya uang nih.
ya kita dia nggak apa-apa Bu, mudah-mudahan saya doakan Ibu lancar rezekinya, dapat uang untuk bisa menguruskan untuk di pada kami. Kira-kira informasi yang kita berikan enak nggak seperti ini? Karena kita sudah beda dengan orang yang tidak dibekali dengan ilmu sikap, menawarkan ditolak, nesu-nesu. Pernah satu ketika itu saya mau beli salah satu jam tangan di Pulau Gadung, Jakarta. Saya tawar mau arah-arah, apalagi nggak jadi beli. Nah seperti itu karena ya kita harus maklumi mungkin dia itu belum punya ilmu sikap. Nah kita nanti diajarkan ilmu sikap, diajarkan marketing langit. Di sini bagaimana teman-teman itu bisa menjemput kesuksesan bukan hanya berdasarkan otak kanan, otak kiri, tapi juga berpikir dengan otak kanan. Kalau kalian berpikir otak kiri saja, kalian home sharing setiap seminggu sekali misalkan kok nggak ada hasil, jenengan pasti down. Tapi kalau jenengan pakai otak kanan, pasti jenengan akan ya karena memang bagian proses. Ketika saya gagal berarti itu adalah pengalaman atau ilmu buat saya untuk saya introspeksi. Seperti itu. Bisa dimengerti? Tetap semangat? Tetap kompak? Tetap fokus? NASA? Luar biasa. Tepuk tangan. Tidak semua perusahaan pemasaran jaringan bersungguh-sungguh mendukung pendidikan. Ini banyak kemarin saya dari Solo, itu teman-teman ada salah satu dari member saya, memang dia itu sebelumnya di MLM juga. Tetapi mereka itu beranggapan bahwa MLM itu sama dengan mereka yang jalan sebelumnya. Jadi ada trauma yang mendalam yang sudah melekat di pikiran mereka. Tetapi di situ saya punya jawaban semua. Karena NASA memang benar-benar kita diajarkan bohong, tetapi itulah faktanya. Kenapa paket pendaftaran itu tidak ada keuntungan buat kita? Karena dia tidak ada unsur money game. Karena firman yang terjadi ada yang menggunakan sistem money game, member get member, pengen dapat uang harus rekrut. Ada yang pengen dapat bonus dengan hanya mengejar reward atau poin sehingga produk itu ditarik semua, dia ambil rewardnya, produknya itu nggak laku. Tetapi kalau NASA dia punya 100 juta ke kantor NASA, mau izin Pak, Pak Ebi, saya mau jadi sesuai NASA, ditolak. Kalau Anda tidak punya jaringan, karena fungsinya jaringan itu adalah nantinya yang akan membeli pada kalian ketika kalian stokis. Tuh, masuk akal? Masuk akal? Masuk hati? Pemasaran jaringan adalah sekolah bisnis di dunia nyata bagi mereka yang ingin mempelajari keterampilan di dunia nyata. Pendidikan di NASA ini jelas, nyata, dan disampaikan oleh orang-orang yang bukan hanya memotivasi saja. Bukan KD ini kita ngambil dari motivator-motivator, tapi mereka atau KD ini diambil dari orang-orang yang sudah melewati proses itu dan bisa membuktikannya. Keterampilan bisnis dunia nyata, kepemimpinan Anda diajarkan menjadi leadership. Di sini yang sudah punya downline punya 1, 2, 3 belum. Pak Koman punya udah. Nah, cara itu diulang-ulang terus untuk Anda merekrut. Gimana caranya? Dulu saya rekrut Mbak Siti, dulu saya rekrut Mbak Desi. Gimana caranya? Itu diulang-ulang terus, hanya dipertajam saja. Senang nggak punya member banyak? Punya teman banyak? Silaturahminya banyak, rezekinya tambah banyak. Tetapi ya jangan baper juga ketika ada donat diajak pertemuan nggak mau, nggak apa-apa. Kalau kita belajar hukum Pareto, misalkan teman-teman di sini punya berapa? Di sini yang paling banyak punya member berapa? 100? Wih, keren. 100
Anda belajar hukum Pareto, ketika ketemu donan-donan yang diajak untuk pertemuan nggak mau, bahkan dia memang omset, dia ada berjualan, dia dipakai juga, ada poin masuk di kita. Tetapi percayalah, ketika kita belajar hukum Pareto, 80% orang dari 100% ke 100 orang tadi, 80-nya itu hanya menyumbang omset kita itu 20%. Sedangkan yang 20% itu yang menyumbang omset kita selama kita di NASA ini 80%. Bisa dipahami? Kalau kalian sadar, berarti Anda akan fokus ke energi positif Anda kepada 20 orang tadi, karena 20 orang tadi adalah yang menyumbang 80% omset Anda. Kira-kira enteng nggak di pikiran? Jadi Anda yang kemarin mikirin, wah duit saya itu nggak mati, apa salah saya? Nah, Anda itu energinya bocor di situ, lelah di situ, dorong mobil mogok di situ. Tetapi kalau kalian itu percayanya, kalau 20% atau 20 orang tadi yang menyumbang 80% omset Anda pasti akan fokus pada 20 orang tadi. Masuk akal? Masuk hati? Kepemimpinan leadership. Jadi Anda jangan namanya tinggal gelanggang ketika Anda sudah rekrut member terus dumbarmen. Sama halnya ketika Anda menanam, tidak Anda rawat, tidak Anda sirami, tidak ada pupuk, kira-kira layu gak? Nah, tujuan Anda mengajak mereka itu untuk ayo sukses bersama bareng, ayo sukses sama dengan kita. Tapi ketika mereka sudah menolak, kita sampaikan 7 keunggulan bisnis, ya pun kita fokusnya kepada yang mereka yang mau saja. Karena ketika Anda sudah menjadi upline, Anda punya tanggung jawab. Seperti apa yang disampaikan nanti, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketika kalian menjadi pemimpin, setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang ayah akan dimintai, seorang suami akan diminta pertanggungjawaban istrinya, ayah pada anaknya. Nah, kalian nanti juga akan bertanggung jawab. Sudah dengan edukasi belum? Sudah diedukasi belum? Sudah diimunisasi belum? Yang kedua adalah ketangguhan mental. Tadi ya, mental sukses, mental kaya itu seperti itu. Mereka semangat, optimis, meskipun omsetnya kecil tapi jiwanya besar, semangatnya besar. Penampilan sukses, ya, mulai mereka itu karena ajili diri, orang nanti ajili salirone bisa termasuk dia memperbaiki. Kalau misalkan Facebook Anda kok pengen menjalankan bisnis, kok Facebook Anda masih gambar apa jenis Naruto, terus gambarnya singo, kira-kira bisa. Ini memang riset juga, pernah saya pelajari atau belajar juga dari pencetak buku, dikejar dari Facebook. Minimal penampilan kita itu di Facebook, rakyatan dia di rumah koloran, tapi di Facebook dia itu profilnya itu meyakinkan. Ojo kuale nek metu rapi, ini kan yang datang di sini kan yang di bawah yang terbaik semua ya. Kosmetiknya lakuku ya. Tetapi nengene profile dikasih foto yang dasteran, baru masak. Orang juga nanti melihatnya juga memang ya kita memang tidak ini ya, tidak artinya tidak merendahkan yang lain, tapi kita kan belajar bisnis untuk diri kita itu dilihat orang. Kalau diri kita nggak meyakinkan, gimana orang yakin? Masuk? Masuk akal? Masuk pikiran? Masuk hati? Tetap semangat? Oke, lanjut. Bisa percepat sedikit. Penampilan sukses sudah, sikap positif. Nanti Anda akan diajarkan sikap pantang menyerah, never give up.
sebelum menjadi pahlawan. Never give up. Tetap semangat gitu ya. Percaya diri. Anda diajarkan dengan kepribadian, pengembangan diri yang dulu mungkin Anda insecurean, Anda minderan, Anda diajarkan percaya diri dan berani gagal, karena gagal adalah proses dari kesuksesan. Menjalin hubungan, relasi, Anda diajarkan menjadi pemimpin yang bisa berkomunikasi, yang bisa menjaga perasaan dari orang-orang yang ada di sekitar Anda. Goal setting, seni berkomunikasi, ada public speaking, mengatasi hambatan, time management, manajemen waktu, manajemen uang, manajemen bisnis, keterampilan menjual, Anda diajarkan juga hypno selling, soft selling, cross selling, copywriting, storytelling. Bagaimana Anda bisa menjual? Misalkan Anda di sini, tetapi Anda bisa closing di luar Jawa, itu termasuk dari selling. Membuang mental block, ini ya rata-rata 60.000 pikiran manusia dalam sehari, 80% atau 48.000-nya itu isinya negatif. Kenapa ibu-ibu ini yang lebih banyak sering mengeluh? Karena ini Anda harus sadar bahwa pikiran negatif itu akan selalu muncul. Berani ditolak. Ketika Anda berani ditolak, Anda sudah pasti akan siap untuk menerima, gitu ya. Support sistemnya teman-teman bisa pelajari dari pertemuan audio, ya. Grup itu jangan di scroll, ya. Ada di sini yang mode 5. Ada yang menang biasanya tidak jujur. Biasanya 5. Dicolek 5. Kalian itu fokusnya ya pada 20% tadi. Artinya 20% dari hukum Pareto tadi akan membangun jaringan Anda yang akan bertumbuh, akan menjadi sebuah bangunan kerajaan bisnis Anda. Tapi kalau Anda fokusnya batu kali 80 orang tadi, Anda selamanya ya pondasi terus kayak gitu. Keenam adalah potensi kerja sekali hasil berkali-kali. Sudah saya sampaikan tadi, kalau kita mau belajar cerdas, kita harus fokus pada kerja sekali hasil berkali. Jadi siap, sepakat. Kemudian yang ketujuh, potensi penghasilan puluhan juta finansial. Di sini teman-teman bisa dilihat alasan gabung di Wisnasa. Tentunya kalian juga akan fokus pada ini semua, bisa dibaca ya. Ketika kalian itu sudah yang saya sampaikan tadi, kira-kira masuk nggak? Masuk atau loading? Yang loading mesti jangan mikir utang. Fokus ya. Oke. Jadi kalau Anda mau bereaksi harus ada aksi. Action. Dari yang saya sampaikan tadi, Anda siap untuk gas atau Anda rem? Pol? Mentok? Enak? Enak loh. Pastinya menang. Saya doakan ya teman-teman semua ini yang di sini, kita semua tahun ini naik peringkat. Amin. Omset meningkat. Amin. Jasad kita sehat. Amin. Selamat. Amin. Dunia dan akhirat. Amin ya Bapak. Amin. Untuk waktu karena sudah jam 10 tepat. Jadi dari saya bila banyak tutur kata yang kurang tata, atur yang lantur tidak teratur dan memang tidak terukur ya, maaf yang sebesarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.